Jadi singkat cerita begini, pada hari ini Jumat tanggal 20 September tahun 2024, sekitar pukul 9.30 di wilayah kami di RW 018 Kelurahan Cipinang terjadi suatu kejadian yang memprihatinkan, yaitu kebakaran yang terjadi di dua wilayah RT, yaitu RT 05 dan RT 04. Nah, ini dari segi jumlah rumah yang rusak akibat kebakaran ini adalah sebanyak 17 rumah, kemudian menyangkut 32 kakak dan 90 jiwa. Namun demikian, ini yang paling memprihatinkan adalah adanya korban jiwa, yaitu anak balita bawah 5 tahun sebanyak 3 anak, yang kebetulan orang tuanya bernama Bapak Yendi Yuliandi. Nah, ini punya anak 5, ibunya atau istrinya yaitu bernama Ibu Lisa mengantarkan 2 anak, yaitu anak pertama dan anak keduanya. Sementara anak ketiga sampai kelimanya, yaitu anak ketiga, keempat, kelima, itu meninggal dunia karena posisinya ditinggal di rumah itu dikunci. Ini menjadi permasalahan. Orang tua ayahnya itu pergi kerja, kemudian ibu kandungnya ini sedang mengantarkan anaknya sekolah. Ini menjadi permasalahan, dan yang pada akhirnya setelah dideteksi ternyata itu menjadi korban kebakaran. Nah, ini jenazahnya, ketiga jenazahnya ini sudah diantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diantar langsung disamping oleh petugas juga oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, sampai hari ini belum ada berita karena tentunya yang namanya visum itu kan memakan waktu relatif lama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian betul tadi bahwa untuk penampungan korban ini sebenarnya ada 2 lokasi. Yang pertama yang paling dekat dengan lokasi kebakaran yaitu di Musola Al Mujahidin yang berada di RT 03 RW 018. Tapi kalau nanti kondisinya memang penuh, kita akan alihkan sebagian korban ini, keluarga korban ini, di sekretariat RW 018 yang berada di RT 9 RW 018 dan tidak terlalu jauh dari lokasi Musola Al Mujahidin. Saya kira itu. Kalau dari sisi dugaan kebakaran ini, penyebabnya adalah untuk sementara waktu dugaannya adalah akibat dari konsleting listrik. Nah, ini yang disampaikan oleh orang tua korban yang 3 anaknya meninggal dunia. Tadi saya mewawancari beliau, sekalipun terbata-bata, saya menangkap persis sebetulnya apa sih diperkirakan adalah akibat konsleting listrik. Makanya sering kita sebetulnya lurah, para pengurus RW, RT, pengurus kelembagaan masyarakat yang lain menyampaikan himbauan kepada warga supaya kalau misalnya jangan ada menumpuk steker. 1. Yang kedua, menggunakan kabel dan alat elektronik yang sesuai standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini menjadi penting. Yang berikutnya lagi, supaya seandainya kita tidak harapkan kalau misalnya terjadi kebakaran itu jangan sampai ada yang parkir mobil yang kira-kira di jalan lingkungan yang bisa menghambat akses jalannya mobil pemadam kebakaran untuk bisa membantu memadamkan api. Saya kira itu. Jadi memang dari 17 rumah yang kondisi terbakar itu disinyalir titik apinya itu berasal dari salah satu rumah yang memang anaknya menjadi korban, yaitu korban meninggal dunia yang 3 anak balita tadi. Secara rinci sebenarnya itu 3 anak itu masih balita. Yang pertama perempuan bernama Kanaya itu usia 3,5 tahun. Kemudian yang kedua laki-laki bernama Aldi berusia 2,5 tahun. Dan yang ketiga adalah perempuan namanya Siva berusia 1,5 tahun. Nah, ini. Kapan jenazah dikuburkan, Pak Heru? Kalau informasi, karena ini masih di dalam masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita belum mendapatkan info secara persis kapan ketiga jenazah balita ini akan dikebumikan. Kita belum tahu persis.